Siapa sih yang nggak pengen hidupnya tuh seimbang? Kerjaan jalan, happy-happy juga jalan, nggak lupa buat ngejaga pola hidup sehat sambil tetap ngejalanin hobi. Dan kalau bisa sih ada waktu juga ya buat pacaran, buat mengembangkan diri dan juga quality time sama keluarga. Nah sayangnya memang pada kenyataannya hidup kayak gitu tuh susah buat diwujudkan. Banyak orang yang kesulitan banget gitu buat menyeimbangkan berbagai aspek dalam kehidupannya. Kayak selalu aja ada tabrakan dan akhirnya bahkan buat orang-orang yang nggak bisa ngatur, nggak ada yang ke-handle aja gitu. Saking susahnya mungkin ada yang bisa nge-handle-nya tapi akhirnya stres dan burnout juga. Nah, mungkin sebagian dari lo ada yang bertanya-tanya, gimana sih emang cara menyeimbangkan hidup? Atau bahasa kerennya tuh work-life balance. Tapi gimana ya kalau ternyata hidup itu memang nggak bisa diseimbangkan dan bukan buat diseimbangkan. Nah, buat lo yang selama ini kesulitan mencapai work-life balance, di satu video sebelum tidur kali ini gue bakal ngebahas sebuah cara hidup alternatif yang mungkin bisa lo pertimbangkan. Tapi sebelum lanjut, gue mau disclaimer ya, kalau di video ini gue gak akan ngepromosiin satu konsep hidup sebagai lebih baik dari konsep yang lain. Gue di sini lebih ke ngasih alternatif aja, informasi ya tentang suatu konsep hidup yang pada akhirnya keputusannya balik lagi ke diri lo, oke? So, pastiin lo tonton sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Banyak orang yang mengartikan work-life balance itu sebagai pemisahan antara waktu buat kerja dengan waktu buat aspek hidup lain. Kayak aspek hidup lain tuh misalnya buat keluarga, buat hobi, atau ya sekedar buat me time aja. Misalnya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 itu tuh waktunya kerja. Di luar waktu itu ya waktunya nutup semua kerjaan dan ngurus hal lain. Pada prinsipnya sih kelihatannya bagus ya, karena memang banyak hal dalam hidup yang harus kita perhatikan, bukan cuma kerjaan doang. Masalahnya, pemisahan kayak gini tuh makin susah dilakuin beberapa dekade belakangan. Terlebih karena kemajuan teknologi yang bikin batasan antara kerja dan gak kerja jadi makin blur. Misalnya, pas kerja kita bisa tahu kabar teman kita lewat updatean sosmednya. Sebaliknya, kita juga bisa aja ngecek email atau grup WA ketika kita lagi dinner sama pacar atau keluarga. Jadi ibaratnya kita tuh bisa terpapar work pas waktunya live dan live ketika waktunya work. Mungkin kesannya ya tinggal fokus aja gitu ya, yang penting disiplin. Tapi banyak juga yang kewalahan akhirnya stres sendiri ketika dia gagal hidup berdasarkan pemisahan dan jadwal yang dia tetapkan tadi. Nah, sekarang tuh mulai ada yang menganggap kalau konsep memisahkan work-life balance ini itu nggak realistis. Akhirnya muncul pendekatan lain. Apa namanya? Pendekatan ini adalah work-life integration. Nah, pendekatan ini tuh memandang kalau work atau kerjaan itu harusnya nggak dipisahin dari hidup. Tapi justru ya disinergikan aja, disinkronkan aja gitu. Kenapa ya? Karena work itu adalah bagian yang nggak terpisahkan dari life. Nah, menurut gue, konsep work-life integration ini diilustrasiin ya dengan cukup keren sama Dan Thurman, seorang penulis dan pembicara ternama dari Amerika. Bayangin deh kalau hidup ini tuh kayak pemain akrobat ya, yang ngejuggling bola yang kayak gini nih gitu. Jadi lo ibaratkan aja hidup itu adalah lagi juggling, di mana bola yang harus lo handle itu adalah berbagai aspek. Misalnya kerjaan, relationship gitu ya, self-development, kebutuhan spiritual, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, semua bola ini itu harus dimainin semua biar nggak berjatuhan. Nggak bisa kayak, oh gue sekarang cuma mau mainin bola kerjaan aja gitu sama bola kesehatan. Nanti baru gue mainin bola lain. Nah, itu sebenarnya nggak bisa gitu. Nah, terus biar bisa juggling dengan baik, biar bisa lancar ya kita harus lihat semua bola sebagai bagian yang nggak terpisahkan gitu dari sebuah sistem. Kita harus sadar bahwa ya satu bola berhubungan dengan bola lain gitu. Apa yang kita lakuin pada suatu bola bakal ngedukung pergerakan bola lainnya. Mungkin ada saatnya lo cuma megang bola tertentu dan ngelepas bola lain. Tapi ya itu harus dilakuin biar pergerakan bolanya tetap jalan. Dan selain itu, lo juga harus tahu nih pola gerak bolanya biar gak saling tabrakan. Gimana caranya? Well, kalau Thurman sendiri bilang kalau kita bisa mulai dengan sadar gitu koneksi antar bola dan gimana mereka saling mendukung. Misalnya, hubungan kerjaan dan relationship. Lo aware kan kalau semua yang lo kerjain itu hasilnya demi keluarga juga. Dan sebaliknya, lo juga aware kalau ketika lo quality time sama temen, ya itu buat recharge dulu. Biar apa ya? Biar pas kerja lo jadi semangat lagi. Dengan pemahaman ini, lo jadi tahu bahwa ketika lo mencurahkan tenaga buat kerja, ya secara gak langsung lo juga lagi doing something gitu buat keluarga lo. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini juga berlaku buat hubungan aspek-aspek lain. Nah, jadi gitu ya kira-kira. Intinya, pemahaman ini memandang bahwa sebenarnya tiap aspek itu bukan saling bersaing dan harus diseimbangkan. Hidup memang gak akan pernah seimbang, dan yang perlu kita lakuin adalah paham kapan ngelempar dan kapan kita nangkep setiap bola.
Ada waktunya yang satu bakal diprioritasin, tapi nggak apa-apa karena toh pada akhirnya semua akan berjalan ke arah yang sama. Kedengarannya mungkin ini sesuatu yang ideal banget gitu ya, tapi ya sama kayak work-life balance, pada prakteknya mungkin nggak akan mudah. Ini bukan suatu hal yang bisa langsung berhasil dan mungkin butuh waktu lama sampai lo bisa nemu ritmenya. But it's okay ya, karena ya lo kemungkinan belum pernah kan belajar hal ini, jadi ya nggak apa-apa. Lo berprogres 1% aja setiap harinya juga udah oke banget gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakuin nih kalau kita mau menerapkan work-life integration? Well, pertama tentu aja lo harus tahu dulu value dan tujuan hidup lo. Ini krusial banget karena semua aspek harus terkoneksi dan bergerak ke arah yang sama. Dan selanjutnya, lo kenali tuh semua peran dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan masing-masing peran. Penting buat tahu tanggung jawab dari tiap peran dan gimana pembagian tugas sama orang-orang di sekitar lo. Coba lo evaluasi juga setiap potensi konflik dari tiap peran dan gimana jalan tengahnya biar tetap selaras. Dan karena gaya hidup ini sangat membutuhkan fleksibilitas dan kemandirian dalam mengatur aktivitas sehari-hari, lo bakal butuh banget nih skill untuk ngatur prioritas. Nah, buat lo yang pengen tahu lebih lanjut, lo bisa cek ya video kita sebelumnya, abis lo beres nonton video ini. Nah, terakhir, karena semua aspek harus sejalan, makanya kalau lo di tengah jalan, terus lo nemu ada aspek yang nggak bisa sejalan, lo harusnya berani nih untuk tinggalin dan ganti hal itu. Misalnya, kalau ternyata kerjaan lo nggak bisa ngedukung kesehatan lo atau nggak bisa berkontribusi pada interest lo, mungkin ini saatnya lo cabut dan cari yang lebih selaras sama tujuan lo. Nah, mungkin itu aja ya hal-hal yang bisa gue bagiin soal work-life integration. Semoga bisa memperkaya pilihan lo soal cara hidup yang bisa lo jalani, dan ingat aja, apapun pilihan yang lo mau work-life balance, work-life integration, atau apapun itu ujung-ujungnya adalah yang bisa bikin lo lebih produktif, bisa berkembang jadi lebih baik, dan bisa tetap bahagia dan puas dalam menjalani hidup. Karena lo gak harus milih antara produktif atau sehat mental. Dua-duanya bisa kok lo lakuin dan bisa lo dapetin bersamaan. Kalaupun lo ngerasa masih susah, ya mungkin karena ya lo belum belajar aja gitu. Dan lo mungkin belum tahu caranya. Ya basically itu kenapa kita ada gitu kan, 1% ada karena itu. Kita tuh banyak sejak kecil ya belajar tentang ya banyak hal kan. Tapi menurut gue kita tuh kurang belajar tentang hal penting dalam kehidupan. Dan ini belum diajarin sekolah. Ya that's why kita sebagai life school ada. Dan lo bisa belajar tentang ini sebenarnya bareng 1% di webinar yang judulnya Menjalani Hidup Produktif dan Sehat Mental. Ini adalah webinar yang dalam waktu dekat bakal diadain. Jadi tanggal 18 April 2021 bakal ada webinar ini. Gimana caranya lo bisa hidup produktif dan sehat mental, bakal diisi sama gue, Evan, dan juga bakal diisi sama Kak Shibli, psikolognya 1%. Jadi buat lo yang belum tahu nih produktif tuh kayak gimana, sehat mental tuh kayak gimana, terus produktif yang sehat tuh gimana caranya, hambatannya apa, itu semua bakal dibahas tuntas di 2 sesi webinar. Total durasinya 3,5 jam, dan gak ketinggalan juga tips-tips praktis buat lo yang lagi bermasalah nih sama produktivitas, atau buat lo yang lagi burnout sama kerjaan. Nah, kurang lebih lo bakal cocok nih sama webinar ini. Dan selain dapat materi, lo juga bakal dapat berbagai psikotes biar lo makin paham sama diri lo. Abis sesinya juga lo gak bakal dilepas gitu aja sih, karena bakal dikasih worksheet supaya lo bisa nerapin apa yang udah lo pelajari secara lebih terarah. Kalau belum puas juga, lo bisa diskusi di grup chat komunitas bareng mentor 1% sampai 3 hari setelah webinar. Jadi lo bisa diskusi dari Senin sampai Rabu buat update progres lo. Untuk ikut webinar ini lo bisa dapat harga khusus ya yang tertera di layar, dan spesial buat lo yang nonton sampai sini, lo bisa dapat potongan sampai 25.000 dengan masukin kode berikut ini. Jadi jangan lupa pakai discount code-nya karena promonya terbatas, oke? Sekian dulu video kali ini. Well, akhir kata gue Evan dari 1%. Gue tunggu lo di webinarnya 1%, oke? Sampai ketemu nanti. Thanks.